A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-jama'atu ala dzukuril ahraril muqlimina al-balighina ghairil ma'dzurina fardu kifayatin. Pasal sekarang dalam kitab Sulamut Taufik ini akan menjelaskan tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah al-jama'atu ala dzukuri al-ahrari, sholat berjamaah bagi orang yang laki-laki, jadi bukan perempuan ya, bagi orang laki-laki. Al-ahrari yang merdeka, dalam arti bukan budak, merdeka, orang merdeka. Al-muqimina yang bermukim dalam suatu tempat, mukim ataupun menetap. Al-balighina, jadi kalau al-mukim kan bukan musafir ya, seharusnya bukan musafir, dia menetap dalam sebuah kampung tersebut. Al-balighina yang baligh, udah baligh, udah besar, baligh. Dia adapun syarat baligh nantilah. Ghairil ma'dzurina yang tidak memiliki uzur, jadi sehat gitu ya, tidak ada uzur. Seperti kalau uzur kan seperti diantaranya seperti sakit, itu kan uzur. Fardu kifayatin itu hukumnya fardu kifayah ya, fardu kifayah. Jadi kalau fardu kifayah itu jikalau dilaksanakan ya, jikalau dilaksanakan oleh sebagian saja, maka yang lainnya tidak terkena dosa. Asal ada yang melaksanakan sholat berjamaah ya, atau cuma 2 orang saja, misalnya ada makmum dan imam yang sholat berjamaah cuma 2, maka yang lain itu gugur ya, tidak terkena dosa. Itu fardu kifayah. Jadi yang penting dalam suatu kampung, suatu daerah itu harus ada orang yang berjamaah, jangan sampai kosong, karena sholat berjamaah merupakan tombak, merupakan kekuatan dari orang-orang Islam. Wa fil jum'ati fardu ainin alaihim, sedangkan sholat Jum'ah tadi kan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah kan duhur, asar, maghrib, isya. Kalau sholat Jum'ah wa fil jum'ati fardu ainin alaihim, kalau sholat Jum'ah itu sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat pada waktu zuhur ya, ini sholat Jum'ah, itu hukumnya fardu ain bagi orang laki-laki. Kalau fardu ain jadi setiap individu, tidak, jadi setiap individu yang berdek, orang laki-laki yang berdek, yang mukim, yang baligh, yang tidak mempunyai udzur, itu fardu ain setiap individu. Walaupun udah ada yang mengerjakan dalam suatu daerah, itu ada yang mengerjakan, tetap yang tidak mengerjakan ya tetap terkena dosa. Jadi per individu ini hukumnya. Jadi setiap orang laki-laki itu wajib hukumnya sholat Jum'ah. Kalau tidak ya berarti dosa gitu. Walaupun ada yang sholat Jum'ah, sudah ada yang sholat Jum'ah misalnya gitu. Idza kanu arba'ina mukallafina, ketika dalam idza kanu arba'ina, ketika dalam kampung tersebut itu mencapai orang 40. Jadi kalau ada orang 40 nih, maka wajib untuk melaksanakan Jumat, sholat Jum'ah. Mukallafina yang mukallaf, baligh, berakal ya, mukallaf yang bermukallaf. 40 orang ini udah mukallaf, baligh dan berakal. Kemudian fi abniyatin, mereka menetap dalam rumah ya, di dalam rumah. Dia orang-orang itu menetap dalam rumah, bukan dalam tenda ya. Kalau dalam tenda itu berkemah, dalam berkemah itu yang pindah-pindah kampung ini, pindah seminggu, pindah sebulan, pindah gitu.
Nah itu bukan ada, jadi ada orang-orang yang berkemah dulu ada. Setiap misalnya siap ini bulan ini mereka pindah. Jadi tidak menetap, bukan berkemah ya. Jadi menetap dalam sebuah rumah, dalam sebuah bangunan, bukan kemah. Wa alaman nawa al-iqamah indahum arba'ata ayyamin syahin. Dan juga wajib sholat Jum'ah itu wajib bagi orang yang ada niatan, ada tujuan untuk bermukim di dalam sebuah kampung yang ada orang 40 orang tadi, yang memiliki 40 orang tadi, jumlah 40 orang, maka ya wajib untuk melaksanakan Jumatan selama 40 hari secara sempurna. 4 hari maksudnya indahum arba'ata ayyamin syahr. Jadi berniat untuk menetap selama 4 hari. Kemudian juga wajib wa'alaman balago nidau syaitin min tarafin yalihi min baladia. Ini bukan saibin ya, ini tuh syaitin. Jadi wajib bagi orang, dan sholat Jumat itu juga wajib bagi orang yang telah sampai nida'u syaitin, undangan orang adzan. Jadi telah sampai suara adzan dari tetangga, dari kampung sebelah ya, yang dari kampung sebelah. Misalkan kampung saya ya, kampung saya ini orangnya kurang 40 orang, sehingga tidak mungkin kan mendirikan Jumatan, karena saat Jumatan itu 40 orang. Tapi di daerah tetangga ini udah ada yang Jumatan, udah mencukupi syarat 40 orang, maka saya yang tahu, yang mendengar azannya kampung sebelah, telah sampai undangan atau setelah sampai azan dari kampung sebelah kita mendengar, maka saya yang berada di tetangga, yang berada bertanggaan dengan kampung sebelah, daerah sebelah, maka saya wajib untuk mengikuti Jumatan di kampung sebelah ya. Saya nida'u syaitin min tarafin yalihi min baladia. Jadi kalau kita tahu nih, kalau kita tahu ada Jumatan di kampung sebelah yang mencakup syarat, maka kita wajib untuk mengikutinya, mengikuti Jumatan di kampung sebelah. Kemudian wasyartua waktu zuhri, dan syaratnya itu syarat Jum'ah itu harus dilaksanakan pada waktu zuhur. Dilaksanakan pada waktu zuhur. Kemudian wa khutbatani qablaha fi, dan harus melaksanakan 2 khutbahan sebelum sholat Jumatan. Kemudian yang mana khutbah tersebut didengar oleh 40 orang. Jadi kalau khutbah itu harus keras sehingga didengar oleh 40 orang. Kemudian wa antusalla jama'atan bihim. Kemudian sholat Jumat itu harus dilaksanakan dengan sholat berjamaah, tidak boleh sendiri-sendiri, harus berjamaah. Kemudian wa ala tuqarinaha ukhra bi baladiha. Kemudian tidak boleh bebarengan dengan Jumatan yang lain yang ada di negaranya, yang ada di desanya, yang ada di kampungnya. Jadi satu kampung itu satu Jumatan, gak boleh lebih dari 2, gak boleh lebih dari 1, 2, 3 itu gak boleh. Kalaupun ada 2 yang Jumatan dalam sebuah kampung, maka yang sah itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu tidak sah. Titik. Kemudian sekarang rukunnya. Wa arkanul khutbataini hamdulillah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan kemudian rukun khutbah itu diantaranya itu hamdulillah, itu memuji Allah, bisa dengan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin gitu ya. Atau nahmaduhu wa nasta'inuhu, itu bisa. Yang penting memuji kepada Allah. Kemudian wassalatu ala nabi, membaca salawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad juga. Kemudian wal wasyatu bit taqwa fihima, kemudian wasiat dengan takwa di dalam dua khutbahan. Ittaqullah ya ayyuhal hadirun, ittaqullah, atau usikum wa nafsi bitaqwallah, bisa. Jadi tadi membaca alhamdulillah, membaca sholawat kepada Nabi, dan berwasiat untuk takwa itu dilaksanakan di dalam kedua khutbah. Jadi khutbah pertama dan kedua itu harus ada alhamdulillah, sholawat, dan wasiat untuk takwa.